Halo warga YouTube, gimana kabar kalian semua? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat dan sukses selalu tentunya. Di video ini saya akan kasih tahu ke kalian persyaratan kelayakan untuk bergabung dalam program partner YouTube. Untuk nantinya teman-teman nih yang pengen bergabung dalam program partner YouTube atau channelnya itu bisa dimonetisasi, kalian harus memahami dulu pastinya persyaratan apa aja sih yang harus dipenuhi untuk bisa videonya itu dimonetisasi. Selama ini pada umumnya persyaratan monetisasi yang teman-teman pahami gitu ya, itu hanya sekedar kayak mengumpulkan 1000 subscriber dan juga 4000 jam waktu tonton publik dalam 12 bulan terakhir. Nah, ternyata masih banyak yang harus kalian tahu beberapa poin-poin lainnya sebagai persyaratan kelayakan minimum untuk bergabung dalam program partner YouTube. Nah, kali ini saya mau ngejelasin detailnya seperti apa supaya teman-teman bisa tahu nih, bisa paham, tidak hanya sekedar dua persyaratan itu aja ya, tapi juga masih ada persyaratan lainnya. Ternyata kalau didetailin ya, itu ada sebenarnya 8 persyaratan kelayakan minimum untuk bergabung dalam program partner YouTube. Yang pertama adalah teman-teman harus mematuhi semua kebijakan monetisasi channel YouTube, yang dimana nih kita gitu kan sebagai kreator, sebagai YouTuber pastinya kalau pengen mendapatkan penghasilan dari YouTube, bisa mendapatkan gaji dari YouTube, pastinya kita harus dong mematuhi persyaratan yang ada di YouTube itu sendiri. Jadi nggak bisa kayak semena-mena kita apa aja sih yang termasuk ke dalam kebijakan monetisasi YouTube. Di antaranya seperti pedoman komunitas, kemudian juga persyaratan layanan hak cipta, kebijakan program Google AdSense, dan yang paling penting itu adalah pedoman konten yang cocok untuk iklan. Nah, itu kan sebagian besar ya penghasilan atau gaji YouTube kita itu didapatkan dari iklan-iklan yang muncul di video kita. Nah, pastinya video-video yang kita buat itu harus konten yang memenuhi persyaratan untuk YouTube itu, dan juga cocok untuk banyak pengiklan, karena kan ibaratnya pengiklan nih udah bayar gitu ya ke YouTube untuk iklannya tampilkan di video kita. Jangan sampai iklan-iklan tersebut muncul di video yang kurang gitu loh, yang kurang bagus ya, kurang layak, kayak melanggar peraturan segala macamnya. Jadi memang harus bikin konten-konten yang cocok untuk semua pengiklan. Kemudian yang kedua adalah tinggal di negara atau wilayah yang tempat program partner YouTube tersedia. Untuk saat ini sudah tersedia yaitu 122 negara. Itu udah banyak banget ya negara-negara yang bisa tergabung dalam program partner YouTube, termasuk salah satunya Indonesia. Jadi kalau teman-teman pengen mengajukan monetisasi, pengen bergabung dalam program partner YouTube, pastikan tinggal di negara-negara yang memang sudah tersedia di program partner YouTube-nya. Kemudian yang ketiga adalah tidak ada teguran pedoman komunitas yang aktif. Jadi pastikan nih kalau misalkan teman-teman pengen mendaftar gitu ya ke program partner YouTube, itu pastikan nggak ada pedoman komunitas yang aktif, karena di sini ada beberapa tahapan. Kalau misalkan teman-teman sampai 3 kali punya teguran pedoman komunitas yang aktif, itu channelnya bisa dihapus sama YouTube. Pertama, teman-teman melakukan sebuah pelanggaran pedoman komunitas, itu akan ada peringatan dari YouTube, dan itu tidak bisa dihilangkan notifnya dari YouTube Studio kalian. Terus nih, misalkan dalam 90 hari masih melakukan pelanggaran lagi, itu akan kena teguran yang pertama. Untuk teguran yang pertama, dampaknya adalah dalam waktu 1 minggu teman-teman tidak bisa melakukan aktivitas seperti ini. Kalian bisa baca sendiri di sini detailnya aktivitas yang tidak bisa dilakukan kalau udah kena teguran. Nah, selanjutnya nih, kalau misalkan teman-teman dalam 90 hari yang sama setelah dari teguran yang pertama dan ternyata melakukan pelanggaran lagi, itu akan kena pelanggaran atau akan kena teguran yang kedua. Dampaknya kalau udah terkena teguran yang kedua, teman-teman tidak bisa memposting konten apapun selama 2 minggu. Kalau misalkan nih dalam 90 hari ternyata masih juga melakukan pelanggaran, nantinya akan mendapatkan teguran yang ketiga. Artinya YouTube akan menghapus channel YouTube teman-teman dan menghapus konten yang terkena pedoman komunitas. Itu tidak menyelesaikan masalah. Jadi caranya bukan dihapus tapi harus diselesaikan ya. Kemudian syarat keempat untuk bisa bergabung dalam program partner YouTube, ini pastinya udah teman-teman tahu yang selama ini ya, yaitu harus mengumpulkan minimal 1000 subscriber. Ini adalah subscriber yang asli, yang original, bukan dari hasil beli, bukan dari hasil campur sub atau tukar subscriber ya, segala macam. Karena YouTube bisa mendeteksi nih, ini subscriber dari mana, original atau dengan cara-cara curang ya. Karena secara berkala YouTube akan menghapus subscriber yang dianggap spam sama YouTube. Jadi sama aja ya. Kalau misalnya teman-teman beli atau support sub, itu nantinya subscribernya bakal turun-turun juga. Kemudian syarat yang kelima,
Ini ada dua cara gitu ya, karena dalam 2023 ini ada proses monetisasi jalur terbaru, yaitu lewat jalur slot. Kalau yang pertama itu lewat video panjang, teman-teman harus mengumpulkan 4.000 jam waktu tonton publik yang valid dalam 12 bulan terakhir. Tapi kalau misalkan teman-teman lolos monetisasinya lewat jalur slot, itu harus mengumpulkan 10 juta view yang valid publik dalam 90 hari terakhir atau 3 bulan. Syarat yang keenam adalah harus punya akun Google AdSense yang ditautkan ya. Misalkan nih, teman-teman udah punya akun Google AdSense, sebelumnya itu tinggal ditautkan aja pada saat proses pengajuan monetisasi, atau kalau memang belum punya sama sekali ya, nanti akan diarahkan gimana sih caranya untuk bikin Google AdSense. Pastinya memang harus punya akun Google AdSense sebagai perantara untuk nantinya YouTube mentransfer gaji kita ke rekening kita. Syarat yang ketujuh, pada saat mau mengajukan proses monetisasi, teman-teman harus mengaktifkan verifikasi 2 langkah. Maksudnya ini adalah sebagai cara dari YouTube gitu ya, untuk melindungi channel YouTube kita, karena banyak banget kasus-kasus kayak channel YouTube kena hack atau bisa dibobol segala macam. Makanya teman-teman diwajibkan untuk mengaktifkan verifikasi 2 langkah. Nantinya nih, kalau misalkan gitu ya, amit-amit gitu, ada notifikasi masuk gitu ke handphone kalian kalau ada percobaan login channel YouTube gitu ya, tapi itu bukan kalian melakukannya ya. Nah, itu kalian bisa membatalkan aktivitas tersebut. Jadi emang YouTube tuh sengaja biar teman-teman mengaktifkan verifikasi 2 langkah biar channel YouTube-nya semakin aman ya. Kemudian syarat yang terakhir, yang ke-8 adalah untuk menyetujui persyaratan program Patron YouTube. Kita bisa meminta nih, dimana informasikan sama YouTube kalau misalkan sudah mencapai minimal persyaratan itu, yang 1000 subscriber, terus juga yang 4.000 jam waktu tonton, atau yang 10 juta penayangan slot ya. Itu kalau misalkan secara tersebut sudah terpenuhi dan nantinya ada notifikasi di email ya, kita bisa lanjut ke tahap selanjutnya, yaitu seperti menyetujui persyaratan yang berlaku di monetisasi YouTube. Kemudian juga menautkan akun Google AdSense, dan yang paling penting ini adalah peninjauan oleh tim YouTube. Ini adalah bisa dibilang kayak ujungnya atau tombaknya gitu, apakah channel kita itu diterima monetisasinya atau ditolak. Ya, itu tadilah 8 persyaratan minimum untuk bergabung dalam program Patron YouTube. Jadi setelah ini semoga teman-teman paham ya, tidak hanya sekedar mengumpulkan 1000 subscriber atau 4.000 jam waktu tonton, tapi juga harus mematuhi segala peraturan yang ada dan poin-poin yang udah saya sebutkan tadi. Semoga video kali ini bermanfaat. Jangan lupa buat like video, subscribe, dan komen, share seluruh sosial media yang kalian punya ya.